Selamat pagi. Apa kabar semua? Ada suara sengau? Oke. Saya pun lebih kurang bergumul dengan batok yang agak teruk. Oke, tetapi puji Tuhan dia semakin beransur baik. Oke, tapi kalau nanti ada gangguan batok, maafkan saya. Oke. Jadi saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada pagi ini, amin. Haleluya. Oke, jadi walaupun kumpulan kita pada hari ini mungkin separuh daripada yang kebiasaannya, karena ada yang seperti yang pengurusi katakan, kayak tim Pastor Daniel dengan Mina, mereka melakukan mission trip ke Singkawang, dan ada juga beberapa anggota gereja kita yang saya boleh katakan melakukan tinjauan lah, melancong ke negara seberang, jadi meninjau, sambil melancong, jadi walaupun tujuan dia satu mission dan satu melancong, tetapi dia membawa nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Dan juga pada minggu ini kita diberkati dengan dua cuti lah, satu tambah dan satu yang sebenarnya. Jadi selamat beriadah untuk yang berfamily. Mungkin kita dulu bergumul hantar anak ke sekolah awal pagi, jadi kita ada cuti, satu minggu, jadi gunakan masa untuk bersama-sama family, amin. Jadi pada pagi ini kita akan meneruskan tentang hati yang melayani, yaitu kita melihat kepada satu perkara, yaitu mewariskan kesetiaan. Kita boleh rujuk di dalam Matius yang ke-25 ayat 14 hingga yang ke-30. Kita akan melihat melalui firman Tuhan ini, dan mungkin juga firman Tuhan ini sentiasa ataupun sering kali kita baca, kita dengar, dan sering kali juga dikutbahkan. Tetapi kita akan melihat satu aspek lain berkaitan dengan apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini. Amen. Siapa di sini tidak sabar? Haleluya. Boleh kita lihat kepada rujukan firman Tuhan tersebut. Jika Anda sudah menjumpai secara elektronik ataupun buku, Anda boleh membaca sendiri. Kalau yang masih lagi mencari, saya sediakan untuk Anda kita lihat di paparan. Matius yang ke-25 ayat 14 hingga yang ke-30. Boleh kita semua berdiri, kita menghormati firman Tuhan dengan membaca dengan serentak firman Tuhan ini. Haleluya. Ayat 14 dia katakan, sebab hal kerajaan syurga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan pergi dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun pergi berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggalikan lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam kecil, aku memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang lebih besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggungjawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Next. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Hal ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikannya kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba itu yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdatap ratap dan kertak gigi. Amen. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa kami syurga Tuhan, kami berdoa pada saat ini Yesus. Engkau Tuhan berbicara dalam kehidupan kami Tuhan melalui firman Engkau ini. Kami rindu Yesus Tuhan agar setiap kami yang hadir pada pagi ini akan disentuh Tuhan oleh firman Engkau dalam iman kami Tuhan, dalam hati kami, dalam roh kami Yesus Tuhan. Untuk kami Tuhan dapat membalas sesuai dengan firman Engkau Tuhan. Untuk kerajaan Engkau, untuk pelayanan, untuk mengembangkan firman Engkau dan kerajaan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan. Engkau dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Haleluya. Oke, jadi ini adalah siri yang terakhir tentang memberi dari hati, di mana kita akan mewariskan kesetiaan kita. Seperti mana yang kita dengar pada minggu lepas, Saudara Charles, tentang doa. Dan hari ini kita melihat kepada bagaimana kita juga dari aspek hati kita, dalam kita melayani Tuhan, kita akan mewariskan kesetiaan Tuhan itu. Seperti mana yang berlaku di dalam firman Tuhan yang kita baca. Tuhan dia mengamanahkan kepada 3 hamba dia. 1 diberi 3 talenta. Yang jika kita lihat kepada bahasa Inggris dia adalah tentang keuangan. Dan ya hamba yang pertama tersebut yang menerima 5 talenta itu dia melaburkan. Seperti mana kita pergi ke bank, ke mana-mana pusat pelaburan, supaya dia bertambah banyak. Dan yang kedua, hamba yang kedua menerima 2 talenta, dia juga melaburkannya supaya dia bertambah banyak. Dan yang ketiga itu, hamba yang ketiga itu dia takut sebab dia hanya 1 saja dia. Kalau dia labur mungkin dia akan tidak ada. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan dia tersebut sudah mengamanahkan kepada 3 hamba tersebut. Bagaimana untuk menguruskan apa yang telah diamanahkan, apa yang sudah diberikan kepada hamba tersebut. Jadi dia boleh dilihat dengan kehidupan kita juga. Tuhan memanggil kita ke dalam kerajaannya. Dan dia telah memberikan. Saya percaya setiap kita di sini ada
talenta ataupun karunia tersendiri. Saya tidak sama dengan Anda. Karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saya tidak sama dengan Anda. Dan mungkin juga tidak seperbanyak, kalau ada perkataan seperti itulah. Seperti Anda, ada yang boleh menyanyi, boleh bermain musik, menari serentak dengan perkara tersebut. Oke, saya hanya dapat menyanyi ya, musik saya tak dapat. Oke, bercakap itu semua orang boleh bercakap kan. Oke, jadi itu adalah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya mau kamu pikir sekarang, apakah talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kamu? Dan sama seperti hamba tersebut, adakah 5 talenta itu ataupun karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kamu, gifting itu, anugerah Tuhan itu sudah kamu laburkan, kembangkan dia untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Jadi kita semua tidak sama. Tuhan memberi sesuai dengan apa yang Anda boleh, sebab Tuhan mengenal Anda. Tuhan mengenal saya. Tuhan mengenal pribadi setiap orang di sini. Dan dia memberi sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan suatu hari nanti, bila Yesus datang untuk kedua kalinya, seperti hambanya, bila dia kembali daripada pemergiannya, dia akan berjumpa kembali dengan kita. Seperti mana dia berjumpa dengan 3 hamba tersebut. Dia akan tanya, karunia menyanyi kamu sudah kembangkankah? Daripada suara yang menyumbang kepada suara yang menggetar. Kamu tahu suara menyumbang yang belum ada tune tuh. Itu yang berlaku kepada saya dulu lah. 90-an tuh. Okay. Orang yang berani membuka ruang untuk saya menjadi suara latar, mendengar suara yang sumbang. Okay. Tapi Tuhan menggunakan kehidupan kita. Okay. Jadi apakah karunia yang saya berikan kepada kamu untuk memasak itu sudah Anda kembangkan? Untuk mencuci, atau untuk mengemas, untuk memberi tumpangan, untuk memberi kasih, untuk melawat, sudah Anda kembangkan. Bukan hanya melawat kepada rumah-rumah, melawat ke hospital, melawat ke rumah-rumah panjang, melakukan mission, sudah Anda kembangkan, ataupun sudah Anda wariskan. Berapa murid yang sudah Anda, berapa orang yang sudah Anda kenal, yang mengenal Tuhan melalui pelayanan Anda ini. Itu yang Tuhan akan tanyakan kepada kita. Seperti mana yang dia katakan, yang dia tanyakan kepada 3 hamba tersebut. Bagaimana Anda menguruskan talenta yang sudah saya berikan kepada Anda. Oke, jadi ini akan kita lihat dalam kehidupan kita. Pada hari ini yang pertama, kita melihat kepada perkara yang pertama. Yang pertama adalah kita diamanahkan dengan kekayaan kerajaan surga. Amen. Kita semua di sini diamanahkan dengan kekayaan kerajaan surga. Siapa yang di sini yang dulunya tak tahu bermain musik, tapi bila Anda mengenal Tuhan, Anda boleh bermain musik. Wah, Gerard. Charles. Kate. Oke. Saya percaya itu adalah karunia daripada Tuhan. Oke. Seperti mana saya juga. Saya sebenarnya bukan seorang yang huha-huha. Oke. Saya seorang yang sangat pendiam. Dan bila menyanyi, untuk orang yang pendiam itu sukar untuk membuka mulut kan. Okay. Dan apalagi kalau memimpin lagu. Apalagi kalau bercakap menyampaikan firman Tuhan. Okay. Itu sebab kalau tidak ada pelayanan saya akan jadi orang yang diam. Okay, jadi tapi mata saya memerhati ya. Sebab saya adalah orang yang pemerhati sebenarnya, good observer.
Oke, jadi saya akan perhatikan setiap pelayanan, saya akan perhatikan setiap situasi, dan saya akan rekomen sesiapa kepada orang-orang tertentu, ini boleh bermain musik, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Oke, itu yang saya lakukan sejak dari dulu. Kita di Batu Tiga, kemudian pergi Jalan Dogan. Oke, banyak orang yang sudah saya rekomenkan, ini boleh, ini boleh. Oke, jadi itu karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan Anda? Kita diamanahkan dengan kekayaan kerajaan surga, banyak sangat karunia yang Tuhan nyatakan. Jika Anda belum ada lagi, ataupun kita masih ragu-ragu, berdoa sekarang. Untuk yang baru mengenal Tuhan, adakah karunia itu adalah berdoa? Oke, saya masih ingat dulu, teringat bila mana saudari kita Sandra memberikan kesaksian. Saya masih ingat di Batu Tiga dulu, gereja kita di sana, saya adalah yang kira masih di peringkat awal iman. Oke, berkumpul dan dia satu dorongan dia, kalau Anda belum pandai berdoa, boleh tulis, dia kata, boleh tulis ayat doa Anda. Supaya Anda bila mana berdoa itu tidak terpikir-pikir apa mau didoakan. Oke. Jadi itu satu tips tuh untuk kita menjadi pendoa. Oke. Dan saya pun menggunakan perkara demikian, tapi saya tidak tulis semua, saya tulis poin saja. Oke, dan saya mulai untuk belajar mencari wajah Tuhan dengan doa tersebut. Oke, jadi dari sana kehidupan doa saya semakin bertambah. Oke, jadi saya rindu untuk mendorong kita juga, kita boleh buat perkara yang sama. Oke, karena pelayanan kita adalah pelayanan berdasarkan firman Tuhan dan harus disiram dengan doa. Amen. Oke. Dan saya rindu untuk mendorong kita bahwa banyak sangat karunia, bukan hanya di mezbah. Oke, tetapi di belakang takbir. Oke, untuk yang kita sebenarnya banyak kekurangan. Oke, pemain drum kita terhad kepada 2. Sekarang lah. Oke. Gitaris kita di belakang juga. Oke, yang peka dengan bunyi, oke, PA system kita, ya, jadi untuk pengkhotbah saya rindu juga melihat banyak pengkhotbah baru, oke, bukan muka-muka lama, Charles, Saudara Ali, Pastor Daniel, Mina, yang saudari boleh bangkit, oke, untuk sokong Mina dan bukan hanya itu, sebab kita melayani Tuhan ini dalam banyak aspek, oke. Jika kita pergi ke mission trip ke rumah-rumah panjang, untuk menjangkau orang Bidayo, orang Iban, orang lain yang bahasa yang mereka tidak paham, bahasa Malaysia, bahasa Inggris, bahasa Cina, siapa yang akan menyampaikannya? Beritahu kepada saya. Anda dan saya. Saya sangat terdorong, dicabar, oke, saudara saya Charles. Oke, badi iman. Oke, dia katakan tak ada orang lain yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Iban kalau kita tidak angkat. Dia kata. Itu sebab bila Pastor Daniel mencabar saya untuk berkhotbah ke Semariang, saya bersedia. Saya mau memberkati mereka. Dan saya juga bersedia bila ada program di luar, jika ia memerlukan translation kah, ataupun kamu mendorong mereka, oke? Sebab bila kita diamanahkan dengan kekayaan kerajaan surga itu, banyak karunia-karunia yang boleh kita lakukan, oke? Anda dan saya. Itu sebabnya gereja ini, gereja pengharapan bagi saya sangat istimewa. Dia tidak hanya duduk dan mendengar, tapi dia melibatkan Anda mendengar dan terlibat. Amen. Mendengar dan terlibat. Oke, bukan hanya mendengar dan duduk saja. Oke. Bila kita mendengar, kita diajar. Bila kita terlibat, kita dilatih.
dan perkara tersebut akan menjadikan karunia kita akan berkembang. Okay. Ada satu masa saya bergurau dengan Pastor Daniel. Dia kata, apa saya tidak nampak kamu di gereja? Ada saya kata. Saya minggu lepas saya jadi pengurusi, saya kata, kemudian saya pergi ke Semeriang, balik dari Semeriang saya di PA, kamu tak nampak saya dekat PA sana, saya kata. Okay. Kemudian minggu depan saya akan pimpin lagu, saya kata. Okay, jadi sebenarnya pelayanan itu berpusing, okay, bagi saya. Okay. Jadi mungkin untuk setengah kita hanya sebahagian saja. Tetapi kadang-kadang saya pernah beritahu kepada Leni, saya 6 minggu tidak berhenti. Pusing. Dari Spero sini, Semeriang sampai hujung belakang sana duduk buat PA system. Okay, jadi itu adalah pelayanan. Okay, dan saya melakukan dengan yang terbaik. Sebab itu sudah diamanahkan kepada saya. Okay, jadi saya mau mendorong kita semua supaya apa saja pelayanan kita, tak nampakkah, nampakkah, lakukan dengan yang terbaik. Amin. Sebab apa yang dinyatakan dalam Korintus yang pertama ini, bab yang ke-6 ayat 20 dia katakan, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Tijaku ibannya. Kita itu ukai kita aja penghidup kita itu. Tuhan merintah penghidup kita. Penghidup kita itu udah dibayar yang kena darah ya. Jadi muliakan Tuhannya engkau tubuh kita. Amen. Lunas. Darah Tuhan Yesusnya mayar kita. Amen. Okay. Jadi kita ikan meda. Kita ikan medanya ya Jaku Iban. Mari kita melihat kepada aspek di dalam apa yang dikatakan diamanahkan dalam kerajaan Tuhan itu. Yang pertama kita adalah penjaga. Bukan jaga, penjaga. Kita adalah penjaga. Dalam bahasa Inggris dia stewardship. Okay. Apa yang diberikan kepada kita, anugerah yang diberikan ataupun karunia yang diberikan kepada kita, kita hanya penjaga. Tuhan boleh ambil bila-bila masa. Okay. Bermain musik, bagaimana Anda sampai menggigit tali gitar, tapi kalau Tuhan ambil, pun tak dapat bermain musik lagi. Suara yang merdu sampai bergetar, cermin semua pecah, kalau Tuhan ambil, pun tak dapat lagi. Okay. Begitu juga dengan karunia-karunia lain. Okay. Untuk yang boleh, kalau orang bagi kunci kereta, kamu boleh drive pergi mana-mana saja. Kalah orang yang bawa Grab sekarang. Okay. Mana-mana lorong kamu pun tahu sudah. Okay. Bukan semua orang boleh melayani menjadi pemandu. Betul? Pemandu tahu. Sebab yang terakhir balik rumah adalah kamu. Mungkin sampai pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Hantar orang pergi sana, pergi sini. Oke, jadi pelayanan itu tak nampak sebenarnya, tetapi itu sangat penting. Amen. Oke, jadi kita adalah penjaga. Karunia itu boleh diambil oleh Tuhan, sebab Tuhan yang mengaruniakannya. Yang kedua itu aspek yang kedua adalah kekayaan rohani dengan kekayaan duniawi ya. Anda boleh perbetulkan, oke? Kekayaan rohani itu memang tak nampak. Memang tidak nampak. Kekayaan dunia itu memang nampak. Rumah tersergam indah. Kereta berbiji-biji. Apa-apa lagi, oke? Handphone tukar-tukar. 1 bulan 1 kali tukar. Walau
Jadi itu kekayaan dunia. Tapi saya rindu kita invest dengan kekayaan rohani. Penuhkan roh kita dengan perkara-perkara rohani. Perkara yang paling penting, yang paling asas adalah doa. Tidak semestinya 5 kali kah, 7 kali kah sehari, ataupun 8 kali kah sehari. Yang penting setiap hari kamu berdoa. Sekarang pun kamu boleh berdoa. Apa yang kamu pikirkan, kamu harus berdoa. Saya bukan jenis orang yang bersujud dan berdoa. Tapi hati saya adalah hati yang berdoa. Saya boleh elaborate dia nanti. Yang ketiga adalah tindakan yang setia. Setia dengan apa yang sudah diamanahkan. Dalam kehidupan kita, lakukan dengan setia. Dan kembangkan dia. Memiliki perspektif yang kekal. Dan yang kelima, aspek di dalam amanah ini adalah semuanya atas kasih karunia Tuhan. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu, semuanya di atas kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kita dianugerahkan, kita diberikan sesuatu, kita diurapi dengan segala sesuatu karena kasih karunia Tuhan. Amen. Oke, yang kedua. Yang kedua kita akan melihat kepada kisah 3 hamba itu. Kalau English dia katakan a tale of 3 servants. Action and inaction. Lama saya berpikir. Bolehlah pakai aktif ataupun pasif. Bertindak ataupun tidak bertindak. Melakukan ataupun berdiam diri. Ini kisah 3 hamba nih. 2 orang itu melakukan apa yang sepatutnya dan seorang lagi dia duduk saja dan takut, tidak melakukan apa-apa. Next. Kita akan melihat. Ini adalah visi di dalam gereja kita. Siapa sudah hafal? Hafal-hafal, ingat-ingat? Lupa-lupa? Ini adalah panggilan Tuhan untuk bagaimana pengharapan ditubuhkan. Dan ini adalah panggilan Tuhan juga untuk saya, untuk kita semua. Saya percaya kebanyakan kita di sini adalah ini. Matius 28, 18 hingga 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amen. Jadi ini mengingatkan saya bagaimana Tuhan memanggil kehidupan saya. 1996 Tuhan memanggil saya daripada orang budak kampung melanjutkan pelajaran ke Kuching dan dijumpa oleh penginjil-penginjil di Politeknik Matang sana. Saudara kita Tedius, saudara kita Josh Robin, mereka yang berjumpa dengan saya, dan saya tidak kenal apa-apa. Tapi dalam hati saya memang sudah mencari mana satu gereja yang boleh membangunkan saya. Sebab saya dari latar belakang gereja tradisi, Anglican, dan datang duduk dan dengar, tidak terlibat. Tapi bila masuk ke dalam gereja pengharapan, firman Tuhan ini juga sangat mencabar dalam kehidupan saya. Saya percaya juga ramai juga demikian. Kenapa demikian saya katakan? Dia kata pergi kepada semua bangsa. Bila saya lihat ke belakang, apa iku bedaung lala Tuhan, indah iku bedaung lala Tuhan, menyadik iku bedaung lala Tuhan. Tidak perlu ngagai bangsa bukai. Jadi firman Tuhan ini mendorong saya supaya saya tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saya sangat bergumul dengan perkara ini. Sebab
bila saya lihat orang balik gawai, mereka ada upacara doa, dan ramai orang terima Yesus, saya balik gawai, tak ada apa-apa, hanya dengan doa, dan balik demikian, tak ada berita. Jadi pergumulan itu sangat besar. Oke, saya pernah menceritakan, saya dengan istri saya berdoa dari Kucing sampai ke Simpang Seriamana. Dulu bukan Pen Borneo, 3 jam tuh. Doa bahasa kedengaran, bahasa roh semua. Oke. Dan bila sampai untuk balik gawai pun tak ada juga apa-apa yang berlaku. Jadi pergumulan itu sangat besar. Okay? Pelayanan di gereja memang oke. Tapi bila kita melihat semua bangsa harus mengenal Tuhan. Kalau keluarga kita sendiri tidak mengenal Tuhan, itu satu cabaran. Siapa di sini setuju dengan saya? Apa indai kita ibadah ngelala Tuhan? Cabaran. Labang kita ibadah ngelala Tuhan. Jadinya siti ari pergumulan sebenarnya. Okay? Jadi, tapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik. Saya betul-betul katakan Tuhan itu sangat baik. Okay. Boleh kita lihat satu gambar? Ini gambar. Cantik nih. Ini adalah gawai kami tahun lepas. Okay. Jadi, saya dikuatkan dengan gambaran seperti ini. Hujung bulan April yang lepas, ayah saya meninggal. Oke, dia ada di sana. Ini adalah gawai terakhir kami bersama dengan dia. Sangat mencabar bagi saya, sebab saya tidak mau terlibat dengan pelayanan dulu untuk cool down. Tapi satu perkara, Tuhan suruh saya melihat balik ke belakang. Dan bila saya melihat balik ke belakang, saya melihat adik saya, Josephine, sini. Adik saya, Altrina, di Betong. Dan yang lain juga. Dalam beberapa tahun, Tuhan bawa satu. Sebenarnya hampir semua keluarga saya sudah mengenal Tuhan. Dan juga hampir yang melayani bersama di dalam gereja. Ya, Tuhan itu memang sangat baik. Sebab Tuhan kita setia. Boleh kita teruskan untuk seterusnya. Oke. Untuk orang yang percaya, Anda dan saya, kita harus rajin menggunakan setiap karunia. Bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Sebab satu, dia katakan kita harus aktif melaburkan. Setiap karunia kita untuk Tuhan. Kembangkan dia. Setia dalam perkara kecil. Dan Tuhan tidak mau yang tidak aktif, sebab dia melihat itu satu kemalasan. Dia nyatakan dalam hamba yang ketiga itu, hai kamu hamba yang bodoh dan malas. Jadi saya rindu untuk mendorong kita supaya kita memiliki kerajinan. Bagaimana caranya? Anda harus berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Next. Maksudnya di sini satu lagi, kita adalah stewardship. Kita adalah penjaga. Bila-bila masa Tuhan boleh ambil.
seperti yang saya tekankan terdahulu. Apa yang telah diamanahkan, lakukan dengan terbaik. Yang kedua, kita harus setia dan bukan dengan ketakutan. Faith but not afraid ataupun fear. Yang ketiga, kita harus ada tanggung jawab. Dalam setiap perkara yang sudah diamanahkan, kita harus ada tanggung jawab. Apa yang sudah diberikan dalam kehidupan kita, itulah tanggung jawab kita untuk mengembangkannya. Yang keempat, maksudnya adalah kerajaan surga itu, Tuhan maukan hamba yang rajin melakukan pelayanan Tuhan. Sebab walaupun tak nampak upah itu, tapi Tuhan menjanjikan dalam firman Dia memberikan yang terbesar. Saya tak nampak upah saya. Tapi saya percaya Tuhan menyediakan yang lebih baik berbanding dengan apa yang dialami pada saat ini. Amen. Haleluya. Yang ketiga adalah di mana semua kita akan mengalaminya. Kita akan bertemu dengan Tuhan untuk kedua kalinya dan Dia akan melakukan perhitungan dengan kita. Seperti mana yang Dia lakukan kepada 3 hamba tersebut. Dia bertemu dengan mereka, Dia tanyakan semua perkara. Siapa yang melakukan dengan yang baik, siapa yang melakukan dengan yang tidak baik. Dan saya rindu untuk mendorong kita pada saat ini. Bila mana Tuhan tanyakan ini dalam kehidupan Anda, kita boleh menjawab dengan baik. Bagaimana dengan domba ini? Bagaimana dengan karunia ini? Bagaimana dengan kumpulan ini? Bagaimana dengan rumah panjang ini? Bagaimana dengan bangsa ini? Bagaimana dengan negara ini? Kita boleh menjawab dengan baik. Itu adalah tanggung jawab kita. Amen. Supaya kita boleh menolong satu sama lain. Kita boleh menggunakan karunia kita dengan lebih baik lagi. Untuk mewariskan kesetiaan itu, kita sebenarnya menggunakan apa yang telah diberikan, dikurniakan oleh Tuhan itu dan kembangkan dia. Dan kita memuridkan orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Supaya kesetiaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Next. Aspek utama dalam penjagaan ataupun tanggung jawab yang kita biar. Tuhan adalah pemilik yang sebenar. Apa-apa yang ada dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, hidup kita, nafas kita, kesehatan kita, semuanya dari Tuhan. Apa yang disampaikan oleh saudari Sandra tadi, umur 51, semuanya tinggi. Saya belum sampai 51, saya terkejut. Saya pergi ke klinik Isnin, bawa anak saya yang demam dan saya batuk sebenarnya. Saya purposely pergi klinik untuk batuk. Tapi bila orang cek BP, Anda pun akan terkejut juga dengan ini. Betul. Orang kata pembuluh hati itu boleh burst. Sangat tinggi. Okay. Jadi itu belum loh, approaching 50. Belum melimpasi 50. Tetapi dia lebih shoot daripada itu. Okay, jadi orang tanya, kamu ada pening pala? Tidak ada. Cuma saya sengal-sengal badan. Sebab 2 minggu saya memang sangat full swing lah. Saya ada mengikuti satu pekerjaan tuh. Apply untuk wireman sebenarnya. Tapi apa yang dikerjakan di sini, kamu driver, kamu cleaner, kamu painter, semualah. Okay. Jadi kalau wiring naik turun tangga itu sudah biasa. Oh, Jeffrey ya, ini teman saya nih. Okay.
naik turun tangga itu sudah biasa. Tapi kalau kamu banco semen, bersih, angkat pasir semua, itu satu cabaran untuk badan tuh. Oke, jadi mungkin karena itu juga overshoot dah. Oke, dokter ada sini. Kalau saya sebut dia pun kata beliau juga. Nantilah saya cerita. Oke, berapa dia? Bukan biasa-biasa tuh, dokter pun terkejut melihat. Oke, dan saya ditahan di klinik 2 jam. Tidur kamu. Saya kata saya tak mau tidur. Rehat kamu. Oke lah, saya baring. Oke. Sebab mata saya segar, cuma badan saya ada letih sedikit. Oke. Mereka tanya lagi, kamu ada pening kah? Tidak ada, saya kata. Oke, jadi itu dia. Oke. Yang saya ingin dorong kita, Tuhan itu sangat baik. Oke. Dia adalah pemilik yang sebenarnya. Bila dia memberi kepada kita, dia amanahkan untuk kita melakukannya, untuk kita mengembangkannya. Dan sumber yang telah diamanahkan itu harus kita labur. Okay? Kesetiaan dan kerajinan itu Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Untuk tetap setia, seperti apa yang kata, bila saya melihat kembali ke belakang 30 tahun, bukan satu masa yang sangat dekat, bukan satu masa yang sangat singkat, tetapi Tuhan itu penuh setia. Pastor Daniel pernah tepuk belakang saya, dia katakan, hai, sebenarnya keluarga kamu semua ada di gereja. Jadi saya tidak paham masa itu dengan perkara tersebut. Tapi bila saya melihat gambar, kembali melihat ini adalah satu kekuatan untuk saya untuk kembali untuk bersama dengan Tuhan. Cukuplah 3 bulan, kamu tak nampak saya. Bila saya coba untuk memimpin lagu hari itu, sebenarnya saya takut hari hujan. Okay. Hari ini hampir hujan juga. Okay. Tapi puji Tuhan, okay, Tuhan itu sangat baik. Okay. Dan mari kita sama-sama aktif melipat gandakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Okay. Jumlah dalam kumpulan Anda lipat gandakan. Karunia dalam diri Anda lipat gandakan. Okay. Beban itu boleh kita Anda lipat gandakan. Okay. Dia tidak akan memberikan blood pressure Anda tinggi ya. Sebab cook yang Tuhan berikan itu enak. Okay. Jadi beban itu Tuhan yang pegang. Okay. Jadi ada firman Tuhan untuk rujukan kita semua di sini. Okay. Next, dia dalam buku Matius yang seterusnya kita melihat kepada yang 30 tadi, tetapi di sini ada 34 hingga 40. Okay. Itu rujukan untuk kita semua. Mari kita semua berdiri, kita siapkan diri kita untuk berdoa. Kita nyanyikan lagu yang ketiga nih. Okay. Dan saya mohon untuk pemimpin lagu kita bersama. Okay. Mari kita memilih untuk setia. Setia di dalam pelayanan, setia di dalam panggilan kita, setia di dalam visi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya.